yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib nurahibu bikum ayyuhal ikhwah wa as'adakumullah lailatakum kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Innal hamdalillah wa nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillah wa syukrulillah wa biaunillah nastati an naltaqiya maratan ukhra huna li ajli ta'allumal lughal arabiyyah bi daurati Takalam Institute wa naltaqi ma'i maratan ukhra fi darsi takwinil jumlah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dan berkumpul lagi untuk belajar bahasa Arab bersama, dan antum bisa bertemu ana lagi dalam pembelajaran takwinul jumlah. Jadi hari ini kita akan belajar takwinul jumlah. Kemarin udah belajar ya takwinul jumlah? Ana ngajar kelas ini bukan ya? Anjur. Bil amsi fi darsi ayo darsin udar. Sana ngajar apa kemarin? Ini Ustaz. Nahwu, la. Qawaid Ustaz. Lah ya. Sirah an-nahwu Ibarat qasiroh ya ana. Ya. Karena nggak ngajar di qawaid di sini ya. Jadi mungkin ini pembelajaran pertama untuk takwinul jumlah sama ana. Jadi hari ini kita akan belajar takwinul jumlah. Apa makna takwinul jumlah? Sebelum kita belajar takwinul jumlah, sa'al awalan. Ana mau nanya dulu, apa itu takwin dan apa itu jumlah? Takwinul jumlah apa makna? Takwin itu artinya penyusunan, dari kawana yukawinu takwin. Artinya menyusun ya, takwin menyusun. Seperti rokkaba yurkibu tarkib, jadi sama ya. Takwin itu artinya menyusun. Jumlah dalam bahasa Arab itu adalah susunan dari beberapa kalimat ya. Jadi kalimat itu adalah kata. Fil lughal arabiyyah ada kalimat, tapi kalimat dalam bahasa Arab itu bermakna kata. Ya, jadi kalau ana bilang kolamun, ada kalimat atau jumlah kolamun? Kalimah. Kolamun ini kalimah ya, kalimah. Kalau dalam bahasa Indonesia bermakna kata ya, kata. Jadi kan ada pulpen, bahasa Indonesia kata. Ini kata, satu kata. Cuma kalau dalam bahasa Arab yang namanya kata itu kalimat. Nah, dan susunan dari beberapa kalimat ini dinamakan jumlah. Susunan dari beberapa kalimat nusammihi al jumlah. Faham tum? Fahimna. Ya. Jadi susunan dari beberapa kalimat, susunan dari beberapa kata dinamakan jumlah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia dinamakan kalimat. Bahasa Indonesia ada juga kalimat, tapi kalimat itu susunan dari beberapa kata. Jadi bedakan kalimat dalam bahasa Indonesia sama kalimah dalam bahasa Arab. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu susunan beberapa kata. Saya pergi ke pasar, ini kalimat. Kalau dalam bahasa Arab namanya ana adhabu ila suki, namanya jumlah. Ya. Jadi malam hari ini kita akan belajar susunan kalimat, susunan cara menyusun jumlah yang baik dan benar. Tapi sebelum itu, ana mau nanya dulu, antum sudah tahu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Insyaallah Ustaz. Hati misalan minal jumlah ismiyah. Coba sebutkan contoh dari jumlah ismiyah. Man yastati, siapa yang bisa? Lihat. Tafadhal, mada? Muslimun qa'imun. Al-muslimu? Qa'imun. Naam, al-muslimu qaimun. Baik, ada jumlah ismiyah. Kenapa dinamakan jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim. Ya, al-muslimu ini adalah isim.
Nah, maka dinamakan jumlah ismiyah. Sebaliknya kalau jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Misalkan qaimun tadi kita ganti fi'il ya. Fi'ilnya apa qaimun? Qoma. Naam. Qoma muslimun. Qomal muslimu, qomal muslimu. Nah, ini nanti dinamakan jumlah fi'liyah karena diawali dengan Il. fi'il ya. Jadi jumlah itu ada dua dalam bahasa Arab, jumlah itu ada dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ya. Kalau diawali dengan isim nanti namanya jumlah ismiyah, kalau diawali dengan fi'il namanya apa? Jumlah fi'liyah. Iya. Seperti itu ya. Jadi kalau ana bilang adhabu ila suki, saya pergi ke pasar, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Adhabu ila suki. Fi'liyah. Fi'liyah, karena diawali dengan adhabu ya, pergi. Kalau kita ngomong alkitabu alal maktabi, alkitabu alal maktabi, apa makna? Kitab di atas meja. Nah, buku di atas meja, jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah, Ustaz. Gimana? Ismiyah. Karena diawali dengan isim ya. Alkitabu itu isim ya, benda atau nama orang itu isim. Baik, ya kalau sudah paham jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, kita langsung lanjut di sini ya. Ini antum harus paham dulu jumlah ismiyah apa, jumlah fi'liyah apa sebelum lanjut di sini ya. Yang materi yang di-share itu ya. Ada nggak yang belum paham? Ya kalau nggak ada langsung ana lewatin ya. Ini langsung kita masuk di sini. Maujud? Man la yafam? Maujudah? Baik, kalau nggak ada, ya nanti kalau emang malu nanti bilang aja ya Japri, nanti kalau masih malu. Insya Allah kalau ada waktu nanti ana jelasin. Oke, kita langsung masuk saja di sini. Antum bisa lihat di sini. Ya. Di sini ada amsilah tatwirul jumlah ismiyah. Contoh pengembangan jumlah ismiyah. Di sini ada umdatul kalimah. Umdah itu dasar dari sebuah kalimat ya, dasar dari sebuah kalimat. Kalau dalam jumlah ismiyah itu ada dua. Ada apa? Unsurnya apa dalam jumlah ismiyah? Unsur asasi, unsur utama dalam jumlah ismiyah dinamakan apa? Ada dua. Mubtada, khobar. Unsurin fil jumlah ismiyah. Ada dua unsur dalam jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khobar. Itu ya yang suaranya agak berisik. Apa itu mubtada? Mubtada itu pengawalan kata. Jadi kalau kita mau ngomong sesuatu kan pasti diawali dengan sebuah pengawalan ya. Contohnya di sini al-jawwalu wasilatun. Al-jawwalu mana? HP ya. Wasilatun ini adalah HP itu media, HP itu media, wasilah itu media ya. HP adalah media, HP adalah media. Nah, ini kita mengawali kata dengan HP, maka al-jawwalu, maka ini dinamakan mubtada ya, mubtada. Dan yang namanya mubtada itu ma'rifah ya, ma'rifah. Makanya kenapa dikasih alif lam? Tadi kan ada yang bilang muslimun qaimun. Nah, ini harusnya dikasih alif lam, al-muslimu qaimun. Ma'rifah. Ma'rifah itu adalah alif lam ya. Jadi ma'rifah ini adalah tandanya itu dikasih alif lam. Jadi yang namanya mubtada itu harus ma'rifah atau dikasih alif lam ketika benda mati, Atau ketika isim-isim yang umum ya, isim-isim yang umum nanti dikasih alif lam. Kalau nama orang ini khusus ya. Jadi nggak perlu pakai alif lam, langsung aja Muhammadun qaimun. Muhammad itu berdiri. Kita nggak perlu al Muhammadu. Karena itu nama khusus, itu sudah nama orang ya, udah khusus. Ya, cuma kalau kita ngomong muslimun ini umum atau khusus? Umum ya, masih umum. Muslimun ini masih umum ya, jadi harus dikasih alif lam. Al muslimu qaimun. Atau misalkan nanti ada tolibun jadidun. Nah, ini kalau dalam susunan mubtada wal khobar nanti harus at-tolibu jadidun. Beda sama naat. Ini beda lagi sama naat ya. Kalau mubtada wal khobar itu mubtada yang di depan maka alif lam. Kalau isimnya umum ya. Cuma kalau isimnya khusus kayak nama orang atau misalkan kita bilang abi ya, abi misalkan ayah saya.
atau saudara saya, akhi, abi atau akhi. Akhi jamilun, saudara saya jamilun ya, jamil. Bagus ya, saudara saya bagus atau ganteng. Nah, ini nggak perlu pakai alif lam karena itu sudah khusus, sudah ada penjelasnya, udah ada domirnya. Paham? Tuh. Ini jadi yang namanya mubtada dikasih alif lam. Al-jawalu wasilatun. Untuk khobar nggak harus. Khobar biasanya nakirah. Biasanya langsung saja nggak perlu kasih alif lam. Ini adalah umdahnya, ini adalah dasarnya. Ada mubtada wal khobar. Nah, setelah kita mengetahui dasarnya, kita tambahin dengan futlah. Futlah itu adalah unsur tambahan atau unsur yang nggak asasi. Unsur yang kalau kita sudah ada unsur aslinya, unsur umdahnya, unsur asasnya, unsur dasarnya, baru bisa kita tambahin futlahnya. Nah, di sini ada idofah. Nanti Ana jelasin ya. Ini kita baca dulu aja. Ada idofah. Contohnya al-jawalu wasilatut ta'lim. Nah, berarti wasilatut ta'lim ini idofah. Nanti Ana jelasin di penjelasan bawahnya. Ana baca dulu. Setelah itu bisa kita tambahin naat juga. Naat itu sifat. Di sini al-jawalu al-asriyu wasilatut ta'lim. Nah, di sini naatnya ini ya, al-jawalu al-asriyu. Selanjutnya kalau di bawah lagi ada harfun nasih. Harfun nasih ini di sini innal jawala al-asriya wasilatut ta'lim. Nah, ini ada harfun nasih, di sini ada inna ya, harfun nasihnya inna. Bisa juga kita tambahin ismul mausul. Ismul mausul itu alladzi. Bermakna yang ya. Innal jawala al-asriya alladzi nastakhdimuhu wasilatut ta'lim. Ya, bisa juga pakai ataf. Ataf itu kata sambung. Di sini ada wa ya, wa dan ya, wa kata sambung wa. Ada harfu jar. Nah, innal jawal al-asri alladzi nastakhdimu wal hasub wasilatut ta'lim litulab. Di sini li ini harfu jarnya. Habis itu ada istisna innal jawala al-asri alladzi nastakhdimuhu wal hasub wal hasubu wasilatut ta'lim litulabi wa la yastafidu minha illa tulab al-mujiddun. Di sini ada istisna. Ana artikan ya yang akhir saja. Oleh ini sambungan-sambungan aja. Innal jawala al-asriya. Inna, apa artinya inna? Mama. Jelas Orana? Kurang jelas, Ustadz. Tadi Ya. kurang jelas. Enggak. Ya, telah zo ya. Hanya di tempat dulu. Sekarang jelas? Jelas, Ustaz. Tadi yang menerjemahkan ini ya. Inna itu artinya sesungguhnya, jawal itu HP ya. Sesungguhnya HP al-asriya. Al-asriya ini modern ya, atau kita bisa bilang smartphone atau HP yang modern. Sesungguhnya HP yang modern, alladzi artinya apa? Yang. Sesungguhnya HP modern yang nastakhdimuhu. Apa makna nastakhdimuhu? Digunakan, dipakai. Nastakhdimu artinya yang kita pakai, yang kita pakai. Wal hasub wa artinya apa wa? Dan. Wa Dan. itu artinya dan ya. Hal hasub itu adalah bisa laptop atau bisa komputer ya. Jadi sesungguhnya HP yang modern atau smartphone yang kita pakai dan laptop atau komputer wasilatut ta'lim adalah media pembelajaran untuk siswa. Li itu untuk ya. Kan antum sering bilang lillah. Artinya apa lillah? Untuk Allah. Allah ya. Untuk Allah. Lillah, litulab, di sini litulab berarti untuk murid-murid,
wala yastafidu, dan tidak akan bermanfaat, ya, wala yastafidu minha, kecuali orang yang bersungguh-sungguh. Jadi ini istisna. Illa ini adalah istisna, pengecualian, kecuali, ya, kecuali. Illa itu artinya kecuali. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. kecuali Allah. Illa tulabal mujidun, kecuali orang-orang yang bersungguh-sungguh. Nah, di sini istisna, ini illa. Baik. Jadi ini cara bikin jumlah kita bermacam-macam, atau ketika kita bikin jumlah biar bisa bermacam-macam, caranya gimana ya? Ini ya. Kita tambahin idhofah, na'at, harfun nasih, harfun jar, sama istisna. Baik, kita langsung masuk saja ke pembelajaran yang pertama, yaitu susunan idhofah. Ada yang mau baca? Man yurid an yaqra susunan idhofah. Rosita, ada Rosita. Hadir Ustaz. Ya, dibaca ya, Iqra'i. Ini Indonesia. Susunan idhofah. Susunan idhofah. Gabungan dua isim atau lebih disebut idhofah. Kata pertama disebut mudhof. Selain mudhof disebut mudhof ilaih. Mudhof tanpa al, tanpa tanwin, dan tanpa nun. Mudhof ilaih hukumnya jar. Sip. Oke, Ana jelasin secara singkat aja ya idhofah. Idhofah itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut frase. Antum tahu frase? Frase tahu? Tahu Ustaz. Apa itu? Gabungan dari dua gabungan dari dua kata, ya, gabungan dari dua kata itu frase. Yang mana ini penjelas dari kata yang kedua, ini penjelas dari kata yang pertama, ya. Nah, itu frase. Nah, terus bedanya sama, tapi ini bukan sifat ya, bukan sifat. Nah, kalau sifat itu bisa kita kasih yang, ya, bisa kita kasih yang. Jadi kalau gabungan dari dua kata kan bisa kayak gini. Kita bisa bilang pintu masjid sama pintu besar, ya. Pintu masjid sama pintu besar. Kita kalau ngomong pintu dikasih yang, bisa nggak? Pintu yang masjid, bisa nggak? nggak nyambung Ustaz. Nggak nyambung, berarti tidak bisa. Nah, ini pintu masjid ini bisa dikatakan idhofah. Ya. Pintu masjid, atau di sini kursusan takalam, atau di sini media pembelajaran, atau di sini mobil ustadz. Nah, ini semuanya adalah idhofah, gabungan dari dua kata yang menunjukkan tentang bisa penjelas atau bisa kepemilikan. Kalau kita tambahin yang tidak bisa. Itu nama idhofah. Atau dalam bahasa Indonesia frase. Paham ya idhofah? Jadi beda sama sifat. Kalau sifat tadi, kan ada pintu masjid sama pintu besar. Nah, pintu besar kalau kita tambahin yang bisa nggak? Bisa. Nah, ini jadi kalau pintu yang besar ini bisa, maka itu dinamakan bukan idhofah itu, tapi dinamakan kalau dalam bahasa Arab naat atau sifat, ya. Naat atau sifat. Jadi ada dua. Cara menyusun dua kata itu ada dua. Yang pertama antara idhofah atau naat, ya. Pasti ada dua itu, antara idhofah atau naat. Kalau idhofah ya berarti kalau pingin gampang ya ditambahin yang, bisa nggak ya? Kita ngomong murid baru, idhofah atau naat itu? Murid baru idhofah atau naat? Naat jelas, ini sifat ya, murid yang baru. Kalau kita ngomong contohnya tutup pulpen, Gitoul kolami. Idhofah atau naat tutup pulpen? Idhofah. Idhofah ya, idhofah. Ini susunan dua kata tapi
bukan menjelaskan sifat, tapi menjelaskan tentang ya penjelasan dari benda yang pertama itu, tapi bukan penjelasan sifat, penjelasan benda atau penjelasan kepemilikan. Itu idofa bermakna seperti itu ya. Itu maknanya idofa seperti itu. Nah, ini ada kaidahnya. Yang namanya idofa ini memiliki kaidah. Kaidahnya apa? Nah, ini. Jadi dalam yang namanya susunan idofa itu ada dua unsur. Unsur yang pertama dinamakan apa? Mudhaf. Mudhof ya. Sedangkan unsur yang kedua dinamakan mudhof ilaih. Mudhof yang mana? Mudhof ilaih yang mana? Mudhof itu yang di depan, mudhof ilaih yang di belakang ya. Jadi kalau kita ngomong babul masjidi, pintu masjid, mana mudhofnya? Babul masjidi. Babu. Mana mudhofnya? Nah, babu ya, babu. Babu itu pintu. Al masjidi ini yang di belakang berarti mudhof Ilaih. ilaih. Dan nanti ada hukumnya. Untuk mudhof itu hukumnya tidak boleh dikasih alif lam dan tanwin. Tidak boleh dikasih alif lam dan tanwin. Jadi kita harusnya babu ya, babu. Babu ya. Kalau di sini dauratu, kursusan. Di sini wasilatu. Ini enggak ada alif lam, enggak ada tanwin. Di sini sayyaratu, enggak ada alif lam, enggak ada tanwin. Nah, untuk mudhof ilaih hukumnya adalah jar ya. Jar itu apa jar? Bais kosroh. Kasroh ya. Jar itu kasroh. Jadi wajib kasroh ya. Di sini nanti kita bacanya wasilatu taklimi, wajib taklimi. Di sini harus sayyaratul ustadzi ya. Untuk alif lamnya wajib enggak? Ini alif lam enggak wajib ya. Jadi ada yang dikasih alif lam, sayyaratul ustadzi ada alif lam. Wasilatu taklim ada alif lam. Ini dauratu takalam enggak pakai alif lam enggak apa-apa. Enggak wajib ya. Yang penting harokatnya jar atau kasroh. Nah, ini dinamakan idofa ya. Satu orang yang bisa bikin contoh dari idofa, anak kasih hadiah. Benar Ustaz. Mas Muki. Bahasa Arab ya, bukan? Namanya siapa? Siapa namanya? Ada lagi. Ana fallback ya. Ana Ustaz. Sebutkan nama ya, jangan bilang Ana ya, biar Ana tahu siapa itu yang ngomong. Ana Ustaz. Sebutkan namanya, nggak tahu ini Ana ini siapa ya. Sebutkan nama. Muslimin, Ustaz, muslimin. Muslim. Nah, tadi yang bilang Ana nggak Ana anggap ya, harus nyebut nama ya. Gimana bilang Ana, orangnya nggak ada di depan Ana. Kalau kalian di depan Ana mungkin tahu Ana, tapi kalian kan nggak ada di depan Ana. Sebutkan nama ya. Akhi Muslim, tafadhol. Kitabu, itu bisa ya? Nah, Itu bisa ya. Kitabu ahkamis salati. Mumtaz ya. Kitabu ahkamis sholati artinya ma makna? Kitab bab kitab menerangkan bab-bab salat. Nah, buku hukum-hukum hukum-hukum sholat. Nah, ini juga idofa ini. Tapi ini idofanya ada dua. Kitabu ini idofa. Ahkami sholat ini juga idofa. Atau kita ngomong buku fikih ya. Buku fikih ini idofa juga. Kitabul fikhi. Ya. Tuh ya, Ba'den arsala risalah. Masya Allah. Syukran jazilan. Sekarang kita masuk naat ya. Ini satu orang satu ya, maksudnya bikin contoh karena ini ada banyak ini. Biar waktunya cukup juga. Sekarang kita naat ya. Kalau tadi idofa itu adalah yang bukan sifat ya, gabungan dari dua kata yang bukan sifat. Kalau naat, kata yang menerangkan kata sebelumnya dengan menerangkan sebagian sifat dari sifat-sifatnya, man'ut kata yang diikuti. Naat diberi makna yang ya. Nah, kalau naat atau sifat ini menerangkan tentang sifat, menerangkan tentang sifat ya. Atau bisa kita kasih kata yang ya. Ya.
Bisa kita kasih kata yang ketika kita mengartikan Indonesia, atau kita ngomong murid yang baru, berarti murid itu bahasa Arabnya tolibun, baru itu jadidun, langsung aja tolibun jadidun. Nah, itu berarti sifat naat. Dan dalam naat ini ada dua unsur, ada naat wal man'ut ya. Naat wal man'ut atau sifat wal mausuf. Naatnya itu yang di belakang ya, naat itu yang di belakang. Kalau antum dilihat di sini al ustadzu al jamilu, ustadz yang ganteng. Nah, ini naatnya yang mana? Jamil. Yang al jamilu ya. Jadi bukan seperti idofa. Kalau idof tadi mudhof di depan, mudhof ilaih di belakang. Ini enggak. Naat ini malah yang di belakang, yang sifatnya. Naatnya al jamilu, man'utnya Ustaz. al ustadzu. Ya, berarti itu mausuf ya. Bisa kita katakan man'ut atau mausuf. Itu makna dari naat itu adalah yang menerangkan kata sifat atau yang menerangkan tentang nisbah ya, tentang seperti al-munadzaratu al-qatriyah. Nah, di sini ya. Ini kan bukan debat Qatar, ini debat yang Qatar. Cocok nggak kalau kita maknakan debat yang Qatar? Cocok nggak? Kayak kita ngomong al-lughatul arabiyah, bahasa yang Arab, cocok nggak? Enggak. Nah, berarti dia idofa bukan? Ya, bukan. Ini bukan idofa. Kenapa kok bukan idofa? Padahal nggak cocok makna yang. Nah, ini menunjukkan makna nisbah ya. Makna nisbah itu istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Nisbah itu yang merujuk ke sebuah daerah ya, merujuk ke sebuah daerah, merujuk ke sebuah golongan atau sesuatu. Nah, itu. Ya. Kalau kita ngomong al-lughah al-arabiyah berarti bahasa yang merujuk ke orang Arab. orang Arab ya. Maka ini bisa kita kasih naat juga. Al-lughatul arabiyah itu naat. Nanti kalau misalkan ada debat Qatar, nah ini debat yang merujuk ke sebuah daerah yaitu Qatar. Ini naat juga ya. Al-munadzaratu al-qatriyah. Paham nggak maksudnya? Ya. Gimana Ustaz kurang? Jadi ini enggak aslinya Ana bilang tadi ya, naat itu menunjukkan kata apa aslinya? Kata sifat ya. Yang sifat jelas ya ini. Enggak, yang aslinya sifat dulu ya, bukan tempat. Yang aslinya sih sifat. Seperti yang ini, antum melihat di sini. At-thalibu al-karimu, siswa yang mulia. Al-karim sifat. Al-ustadzu al-jamilu. Al-jamilu sifat. Nanti ada at-thalibu al-jadidu, murid yang baru. Itu sifat ya. Jelas. Kalau ini sifat jelas ya. Yang menunjukkan sifat jelas ya. Nah, itu yang pertama menunjukkan sifat. Tapi yang namanya naat itu tidak cuma menunjukkan sifat juga. Ada juga yang menunjukkan tentang nisbah atau yang menunjukkan tentang kita menisbatkan sesuatu ke daerah itu ya, ke daerah itu. Misalkan kita ngomong bahasa Arab. Arab ini daerah atau bukan? Daerah ya. Maka ini adalah bahasa yang merujuk ke sebuah daerah. Ini dinamakan nisbah. Nah, dan dia hukumnya pakai naat juga ya. Al-lughatu al-arabiyah. Nanti ada bahasa Inggris ya, sama juga naat ya. Karena ini bahasa yang merujuk ke Inggris ya, orang Inggris. Ya. Al-lughatu al-injiliziyah. Paham nggak maksudnya? Paham. Ya ini nggak menunjukkan sifat. Kalau kita ngomong al-lughatul arabiyah itu naat ya. Al-lughatul arabiyah bukan idofah tapi naat. Tapi dia tidak menunjukkan tentang sifat. Tapi menunjukkan tentang menisbatkan ke daerah, yang menisbatkan ke daerah. Itu ya. Jadi makna naat ada dua. Yang pertama sifat, yang kedua menisbatkan ke sebuah daerah atau ke sesuatu ya. Nggak cuma daerah aja, menisbatkan ke orang juga bisa, menisbatkan ke golongan juga bisa. Itu penjelasan tentang naat. Sekarang hukumnya ya. Kalau idofah tadi kan mudhof tidak boleh dikasih alif lam dan tanwin dan mudhof ilaih kasroh. Nah kalau naat ini enggak ya. Kalau naat ini hukumnya niru yang ada di depan, niru yang ada di depan. Maksudnya gimana niru itu? Nah kita kalau misalkan kita ngomong al ustadzu al jamilu ya, ini kan ya ustadz yang ganteng. Ganteng ini merujuk ke siapa?
Ustadznya ya. Nah, maka nanti harokatnya atau keadaannya tergantung ustadznya. Kalau ustadznya di sini ada alif lam dan di sini harokatnya domah, maka sifatnya juga ngikut. Al ustadzu sifatnya juga dikasih al juga, al jamilu. Nah, maksudnya ngikut di depannya ya. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan di atas meja yang baru ya, di atas bahasa Arabnya apa? Ala. Ya, meja apa? Maktab. Nah, setelah ala harokatnya apa? Harfu jar ala itu. Alal maktab. Kasroh ya. Alal maktabi al jadi. Jadidah. Alal maktabi. Ngikut. Al-jadidi. Nah, ini naat itu seperti itu ya. Jadi sifatnya itu ngikut harokat yang disifatinya. Al maktabi kan kasroh karena ada ala. Jadi harokatnya alal maktabi al jadidi. Paham tuh? Fahimna. Jadi hukum naat itu mengikuti dari man'utnya ya, atau mengikuti benda yang disifatkan itu. Kalau misalkan yang disifatkan ada alif lam ya sama al ustadzu al jamilu. Kalau misalkan yang disifatkan tadi nggak ada alif lam, misalkan tadi tolibun jadidun, bisa juga ya. Tolibun harus sifatnya harus nggak ada alif lam, jadi jadidun. Baik. Nah, terus apa bedanya sama mudhof mubtada dan khobar ya? Sebenarnya kan mubtada wal khobar kan juga sebenarnya bisa jadi sifat juga. Nah, bedanya ya kalau kita mengartikan naat itu mengandung makna Yang al ustadzu al jamilu. Ustadz yang ganteng atau at-thalibul karim, siswa yang mulia. Cuma kalau mubtada wal khobar itu tidak mengandung makna yang, tapi mengandung makna apa? Itu ya, mengandung makna Itu. Ya. Jadi kalau kita ngomong murid itu baru berarti ini mubtada wal khobar. At-thalibu jadidun at-thalibu jadidun. Kalau mubtada kan ma'rifah, sedangkan khobarnya jadidunnya ini nakiro, enggak pakai alif lam ya. Tapi kalau kita ngomong at-thalibu al jadidu, murid yang baru. Ya. Paham bedanya ya? Mubtada sama naat. Kalau mubtada yang di depan tadi itu mengandung makna itu, atau bisa kita makna adalah juga bisa ya. Misalkan at-thalib Muhammadun thalibun. Muhammad adalah murid. Ya, bisa mengandung makna itu, bisa mengandung adalah, pokoknya bukan sebagai sifat kalau mubtada wal khobar. Anak kasih satu kesempatan buat yang bisa bikin contoh dari naat. Anak kasih hadiah juga selain akhi muslim tadi ya. Sebutkan nama ya. Man. Ustaz. Apa? Aprilia. Coba Aprilia. Al-madrasatul kabiratu. Mumtaz. Ma mana? Madrasah yang besar. Madrasah ma mana? Sekolah yang besar. Naam. Al-madrasatu al-kabiratu. Nah, ini naat ya. Sifat ini besar nih kan sifat ya. Kenapa kok ada tak marbutona? Kalau sifat ini hukumnya ngikut ya. Dalam artian kalau misalkan bendanya ada tak marbutoh, maka sifatnya juga ada tak marbutoh. Al-madrasatu ada taknya enggak? Ada. Maka nanti sifatnya dikasih tak juga, al-madrasatu al-kabiratu. Ngikut ya. Jadi naat itu ngikut hukumnya. Ngikut dari segi alif lam, dari segi mudzakkar muannas, tadi kan muannas yang ngikut juga, dari segi i'rab itu dari segi harokat, yang terakhir ngikut dari segi mufrad, jamak sama musanna, dari segi jumlah. Ada ngikut dari segi 4 hal. Jadi itu naat ya. Jadi idhofah sama naat ini penting sekali ya. Antum kalau dalam bahasa Arab pasti menemukan dua ini, idhofah atau naat. Antum harus bisa membedakan. Oh, kalau naat itu sifat ya. Dan cara hukumnya tadi ngikut ya. Kalau ada alif lam, belakang ada alif lam.
Kalau di depan misalkan kita Letak. ngomong at-thalibatu, murid perempuan yang baru at-thalibatu al-jadidah, Jadi Datu. al-jadidatu ngikut ya, ngikut. Cuma kalau idofa enggak, idofa ya udah. Kalau di depan ini kan wasilatu mu'anas. Taklim bukan, enggak apa-apa ya. Idofa enggak ada hukum ngikut-ngikut enggak. Kalau hukumnya idofa ya seperti tadi ya, yang di depan enggak boleh alif lam dan enggak boleh tanwin, yang di belakang hukumnya kasroh itu. Boleh nanya Ustaz? Nah, betul. Kalau Syamsun itu kabirun apa kabirotun? Kalau Syamsun itu mu'anas ya. Berarti Kabirotun. kabirotun. Nah, Oh ya, makasih Ustaz. jadi ada beberapa isim yang mu'anas tanpa ada ta marbutoh, contohnya matahari, Syamsun, atau bumi ya. Bumi madana kula robiatan? Bumi. Ardun ya. Ada samaun, fis samawati wal ard, samaun apa? Langit Langit sama ya. Itu ini semuanya nggak ada tak marbutoh ya. Yang harusnya kalau nggak ada tak marbutoh mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Tapi Muzakkar. itu pengecualian kalimat-kalimat yang Anda sebutkan tadi itu masuknya muannas ya. Nah, kenapa kok bisa muannas? Karena termaktub dalam Al-Qur'an muannas ya. Jadi ilmu nahwu, ilmu shorof itu ngambil dari Al-Qur'an. Jadi kalau di alam Al-Qur'an muannas ya udah kita ngikut saja meskipun nggak ada tak marbutoh ya. Pasti ada hikmah tersendiri ya. Kenapa diciptakan matahari itu muannas? Sedangkan bulan ya, bulan itu benda langit juga. Komarun, mudzakkar atau muannas? Komarun. Muzakkar. Komarun mudzakkar ya. Jadi emang ada, nggak semua benda langit. Tadi kan matahari, habis itu langit, bumi, benda langit. Berarti bulan muannas juga dong, enggak ya? Bulan mudzakkar. Enggak. Ada planet juga, kaukabun itu juga mudzakkar itu. Sekarang lanjut ke isi mausul ya. Isi mausul ini adalah kata penyambung atau lebih gampangnya yang bermakna yang ya, yang kita kasih yang. Nah, di sini ditulisnya alladzina, allati sama alladzina ya. Sebenarnya ismul mausul ini ada beberapa bentuk ya, tergantung kita nyambungnya dengan apa ya. Kalau kita nyambung dengan satu mudzakkar maka alladzi ya. Allah. Allazi. Nah, maksudnya ya terus nyambungnya kemana? Ke kalimat sebelumnya. Kalau misalkan gini, at-thalibu mudzakkar atau bukan? Tolibu muzakkar. Dan itu mufrad, maka nanti murid yang berdiri at-thalibu alladzi yakumu. Nah, ini at-thalibu alladzi yakumu amami mahirun. Murid yang berdiri depanku mahir ya. Jadi seperti itu. Ketika satu laki-laki nanti pakai alladzi, tapi kalau satu perempuan misalkan at-thalibatu pakai Allah allati di sini allati. Habis itu nanti kalau misalkan jamak mudzakkar misalkan al-muslimuna, orang-orang banyak ya, orang-orang muslim, nanti alladzina ya. Kalau jamak muannas apa? Jamak alatan. Jamak alazina. Allai. Kenalatan ya. Allai. Itu ya. Jadi yang ya, pokoknya yang. Tapi yangnya bukan yang sifat ya, tapi yang setelahnya bukan sifat. Misalkan yang Ana sebutkan tadi ya, misalkan murid yang berdiri. Ya, berdiri kan bukan sifat, berarti kita pakai alladzi ya. At-thalibu alladzi yakumu. At-thalibu alladzi yaqra'ul Qur'an. Murid yang membaca Al-Qur'an. At-thalibu alladzi yaqra'ul Qur'an. Ya. Yang di sini alladzi huna, allati huna. Nah, itu isim mausul itu yang tadi ya. Ada hukumnya, ada bentuknya masing-masing. Kalau laki-laki pakai alladzi, kalau perempuan pakai allati. Kalau muannas. Man yastati an yadrib misalan. Satu orang yang bisa bikin contoh. Contoh apa, Ustaz? Ya isim mausul ya, ada kalimatnya tapi. Enggak usah panjang-panjang, enggak apa-apa.
Sebutkan nama dulu ya. Kalau misalnya ini, Ustaz, Gimana? Ja'at talibul ladzi min Jakarta. Nah, ada Jayed, Mumtaz. Siapa tadi? Sofia Nabila. Jahat apa? Ulangi coba. Ja'at talibul ladzi min Jakarta. Ma makna? Datang seorang siswa yang dari Jakarta. Tamam. Ya ja'a itu datang atau libu siswa yang. Nah, alladzi. Nah, ini alladzinya dipakai setelah murid karena atau libu mudzakkar dan satu mufrad maka pakai alladzi. Ja'at talibu alladzi min Jakarta. Ini isi mausul ya. Ini udah bener. Oke, barakallahu fiik. Nanti ambil hadiah juga ya, Sofia. Nah, Ustaz. Itu isi mausul. Ya, sekarang kita masuk ke setelahnya yaitu inna wa akhwatuha. Ya. Inna itu adalah huruf ya, huruf nasab ya, huruf nasab, huruf yang menjadikan setelahnya fathah ya. Menjelaskan setelahnya fathah. Nah, artinya apa? Ini macam-macam inna ini ada banyak ya. Jadi nggak cuma inna saja. Inna ini artinya sesungguhnya. Ada bermacam-macam ya. Ada inna, ada anna ya. Inna artinya sesungguhnya. Anna artinya apa? Anna artinya bahwasanya. Bahwasanya. Ya. Ada laita. Laita mana? Bukan. Itu laisa ya. Ini pakai ta, laita. Oh, Ya laitani. masih itu. Kembali. Bukan. Di surat An-Naba gimana yang ayat-ayat terakhir? Ya Laitani kuntu. Sebelumnya apa? Sebelumnya? Sebelum ya laitani apa? Ya laitani kuntu turoba. Wahai Tuhanku, seandainya saya adalah tanah ya. Jadi itu menjelaskan orang yang masuk neraka ya. Orang yang masuk neraka berandai-andai kalau bahwasanya dia kembali ke manusia, kembali ke dunia dan menjadi tanah ya. Maksudnya enggak di neraka ya, karena di neraka azabnya sangat pedih. Laita itu artinya seandainya. Jadi kalau yang namanya seandainya kan tidak mungkin ya. Laita ya, Ustaz. Tidak mungkin. Kalau laitani seandainya saya perempuan, nah, nggak mungkin ya, sesuatu yang tidak mungkin. Laita ini artinya seandainya. Dia termasuk inna wa akhwatuha juga. Ada lakinna, mana lakinna? Lakinna kan tetapi. Ada la'alla, ini la'alla hampir sama kayak laita, cuma kalau laita ini sesuatu yang tidak mungkin, kalau laita itu sesuatu di belakang ya. Kita mengandaikan sesuatu yang sudah berlalu itu laita, nggak mungkin ya. Kita kembali ke masa lalu nggak mungkin. Kalau la'alla ini berandai-andai sesuatu yang ada di masa depan, atau bisa kita artikan apa? Semoga ini masih mungkin ya, masih mungkin. Ya, semoga la'alla artinya semoga. Ada kana. Mana kana? Akan-akan. Bukan seakan-akan. Ada. Sepertinya. Nah, ini maksudnya apa kok? Laita, inna, seandainya tadi lakinna, terus ke anna, ini maksudnya apa? Nah, ini adalah inna wa akhwatuha. Macam-macam dari inna, ini adalah huruf-huruf ya. Yang mana kalau kita kalau misalkan kita bertemu dengan kalimat-kalimat ini, nanti setelahnya harokatnya fathah atau nasab. Ya. Jadi kalau kita ngomong sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, innallaha atau innallahu. Innallaha. Nah, innallaha, kenapa innallaha? Karena inna ini adalah harfu nasab, huruf yang menjadikan setelahnya fathah. Nah, kalau misalkan kita tetapi misalkan
Murid itu pintar. Murid itu pintar. At-thalibu mahirun. Mahirun. Ini mubtada wal khobar ya. Kita mengartikan murid itu pintar, bukan murid yang pintar ya. Murid itu pintar, tetapi murid itu terlambat. Walakinat thaliba atau walakinat thalibu. Walakinat thaliba mutaakhirun. Ya. Cuma kalau setelah lakinna ini biasanya pakai domir ya. Lakinnahu. Biar lebih singkat langsung aja lakinnahu pakai domir ya. Tapi kalau kita nggak pakai domir bisa. Kita ulangin lagi lakinat thaliba asalkan setelah lakinna harokatnya mansub ya. Macet ya. Kalau hu kenapa kok bukan fathah? Ustaz, putus ya. Ya, satu. Sekarang udah jelas? Tes. Halo? Ustaz, Putus suaranya. Putus-putus, Ustaz.